Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu di Alkitab dalam Berita. Kita mau mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini tanggal 1 Oktober 2020. Beritanya saya akan ambil dari Kompas TV, dari channel YouTube ya. Oke, beritanya seperti ini. Masa aksi tolak deklarasi kami di Bali. Ini hari ini. Sebentar kita akan lihat. Ini ditulis dikeluarkan hari ini. Nggak dibilang jam berapa ya. Oke, kita kan lihat beritanya sebentar ya. Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi lintas agama atau Patriot Garuda Nusantara menggelar aksi menolak deklarasi Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di wilayah Bali. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk penolakan keberadaan kelompok anti kemapanan, anti Pancasila yang menamakan diri sebagai KAMI. Dalam orasinya, peserta aksi menolak deklarasi KAMI yang dibentuk oleh Gatot Nurmantio lantaran dianggap dapat mengancam keutuhan NKRI. Agar tidak mendeklarasikan kami Bali. Kita tahu apa yang dilakukan oleh kami dari deklarasi yang pertama di Jakarta, bahwa dia akan memajukan pemerintahan, menurunkan presiden yang sah. Itu sudah melanggar konstitusi bangsa. Harapan kita di sini, pemerintah menolak mendeklarasikan kami di Bali karena akan merusak sendi-sendi persaudaraan kita antar umat beragama. Mereka berharap kepada pemerintah menolak deklarasi KAMI di Bali karena dapat merusak persaudaraan umat beragama di Bali. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Iya, itu berita yang barusan kita dengar dari Kompas TV. Jadi beritanya tentang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang beberapa lama ini menggelar beberapa pertemuan, gitu ya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai KAMI-nya itu sendiri, tapi saya ingin kita melihat firman Tuhan tentang keberadaan pemerintah di mata Tuhan. Tuhan menetapkan pemerintah untuk masing-masing kita itu dengan suatu kehendak untuk menjaga kita semua, gitu ya. Kalau dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang keduanya, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Nah, pemerintahan ini adalah sesuatu yang Allah tentukan buat masing-masing negara, buat masing-masing kita, supaya kita hidup aman dan tentram, dikatakan seperti itu. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita melawan pemerintahan, berarti kita melawan kehendak Allah. Gitu. Ayat yang lain di dalam Matius 22 ayat 21, pada waktu itu orang mencoba Yesus tentang hal membayar pajak. Dia menunjukkan mata uang, kemudian dia mencoba Yesus. Dalam Matius 22 ayat 21, kemudian Yesus jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Waktu itu Yesus bertanya pada mereka, pada uang logam itu ada gambar siapa? Lalu mereka menjawab gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Yesus sama sekali tidak menentang masalah membayar pajak atau melakukan kewajiban kita terhadap sebagai warga negara terhadap pemerintah kita. Apa yang kita harus berikan kepada pemerintah kita, itu kita berikan. Apa yang kita berikan kepada Allah, itu yang harus kita berikan juga. Jadi masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Dan dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan pemerintah untuk kita semua supaya kita hidup tentram, gitu. Nah, dari sini saya ingin kita melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan buat pemerintah kita. Bukan berarti dalam bentuk macam-macam. Hari ini kita memperingati kesaktian Pancasila ya, untuk memperingati pahlawan-pahlawan revolusi. Ada banyak hal yang kita bisa berikan buat pemerintah kita. Mungkin kita tidak usah ikut berjuang seperti zaman dulu. Kita tidak usah ikut angkat senjata, mungkin bukan seperti itu. Tetapi apabila kita melakukan bagian kita yang terbaik, itu kita memberikan kontribusi buat pemerintah kita. Anda yang sebagai pelajar, belajar sebaik mungkin. Kita raih prestasi sebaik mungkin dalam bidang pendidikan kita masing-masing. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita kepada pemerintah kita. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Itulah kontribusi kita dengan pemerintah kita. Gitu. Mari kita dukung pemerintah kita supaya bersama-sama bangsa kita menjadi maju.
Jelas ya, seorang presiden Amerika pernah berkata, jangan berkata tentang apa yang bisa negara berikan padamu, tapi katakan pada dirimu apa yang bisa kita berikan pada negara. Gitu ya. Ini menjadi pertanyaan kita sama-sama, kita sebagai anak Tuhan, mari berikan kontribusi buat bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa, Anda yang bekerja sebaik mungkin, Anda yang sekolah, yang mahasiswa, belajar sebaik mungkin, berikan kontribusi melalui pendidikan yang kita bisa capai. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik suatu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.